Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak akuntansi keuangan lembaga 1, 2, dan 3? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, di dalam video pembelajaran Ibu akan menjelaskan mengenai pencatatan kewajiban jangka pendek. Nama lain dari kewajiban jangka pendek adalah utang lancar. Mohon disimak videonya dan dipahami dengan baik ya anak-anak. Pengertian dan klasifikasi kewajiban atau utang. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar perusahaan. Kewajiban atau utang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek atau utang lancar dan kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek, istilah akuntansi asingnya current liability, adalah kewajiban yang akan dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun pada tanggal neraca. Sedangkan kewajiban jangka panjang, istilah akuntansinya long term liability, adalah mencakup semua kewajiban yang tidak termasuk dalam kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, jatuh tempo pembayarannya melebihi 1 tahun. Suatu kewajiban dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal perusahaan. 2. Memilikinya untuk diperdagangkan. 3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Kewajiban berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan harus selalu memperhatikan kondisi kesehatan keuangan di dalam operasionalnya. Dan salah satu kondisi tersebut adalah tingkat likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya pada jatuh tempo, dihitung dengan rasio antara aset lancar kas terhadap utang lancar kewajiban. Sehingga utang lancar yang dimiliki perusahaan harus selalu dikaitkan dengan aset lancar kas. Artinya, aset lancar digunakan sebagai alat untuk membayar utang. Dari penjelasan di atas, yang termasuk kategori kewajiban jangka pendek yaitu utang dagang, istilah akuntansi asingnya account payable, adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. Banyak perusahaan di dalam kegiatan operasional yang hanya membeli barang dagangan kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Baik, pencatatan transaksi utang dagang, account payable. Utang dagang muncul karena adanya pembelian barang secara kredit. Mutasi normal terhadap utang, mutasi normal terhadap pencatatan utang, terhadap pencatatan utang. Jika utang bertambah dicatat pada posisi kredit, dan jika utang berkurang dicatat pada posisi debit. Baik, Ibu ulang di sini, mutasi normal terhadap pencatatan utang. Jika utang bertambah dicatat pada posisi kredit.
Jika utang berkurang, dicatat pada posisi debit. Ilustrasi transaksi yang berkaitan dengan utang dagang dapat dilihat dari tabel mutasi di bawah ini. Mutasi utang dagang terjadi pertama, transaksi pembelian kredit. Dokumen transaksi yang digunakan faktur. Jika terjadi transaksi pembelian kredit, dokumen transaksi yang digunakan faktur, pencatatan jurnalnya. Jika metode fisik, akun pembelian di debit, PPN masukkan di debit, biaya angkut di debit, utang dagang di sebelah kredit. Perhatikan di sini, tolong dipahami, jika terjadi pembelian kredit dengan menggunakan metode fisik, maka yang digunakan adalah akun pembelian di sebelah debit. Jika transaksi pembelian kredit, dokumen transaksi yang digunakan faktur. Jika metode perpetual, akun yang digunakan persediaan barang dagang di debit, PPN masukkan debit, biaya angkut debit, utang dagang di sebelah kredit. Jadi, jika terjadi transaksi pembelian kredit menggunakan metode perpetual, maka akun yang digunakan adalah akun persediaan barang dagang di sebelah debit. Ya. Jika terjadi pembelian kredit dengan uang muka pembelian, akun pembelian di debit, PPN masukkan di debit, biaya angkut di debit, utang dagang di kredit, uang muka pembelian di kredit. Jika pembelian kredit non barang, artinya kita membeli selain barang dagangan, yaitu akun perlengkapan di debit, peralatan di debit, PPN masukkan di debit, utang dagang di sebelah kredit. Ya. Mutasi utang dagang untuk transaksi retur pembelian. Retur pembelian artinya kita membeli barang yang kita beli lalu barang tersebut tidak sesuai karena rusak atau cacat. Dokumen transaksi yang digunakan nota debit dan memo debit. Jika menggunakan metode fisik, maka akun utang dagang di debit, retur pembelian di kredit, PPN masukkan di kredit. Jadi jika terjadi retur pembelian, metode fisik, perhatikan akun yang digunakan adalah retur pembelian di sebelah kredit. Jika metode perpetual, akun utang dagang di debit, persediaan barang dagang di kredit, PPN masukkan di kredit. Jadi jika metode perpetual terjadi retur pembelian, akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang di sebelah kredit. Transaksi yang ketiga yaitu pembayaran uang muka pembelian. Pembayaran uang muka pembelian. Pembayaran dokumen transaksi yang digunakan adalah bukti kas keluar atau BKK. Akun yang digunakan uang muka pembelian di debit, kas di kredit. Transaksi yang keempat, pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang, dokumen transaksi yang digunakan bukti kas keluar atau BKK. Jika tidak mendapat potongan, utang dagang di debit, kas di kredit. Jika mendapat potongan, utang dagang di debit, kas di kredit, potongan pembelian di kredit. Ini jika menggunakan metode fisik. Jika menggunakan metode perpetual, jika mendapat potongan, utang dagang di debit, kas di kredit, HPP di sebelah kredit. Jika dikenakan denda, utang dagang di debit, denda keterlambatan di debit, kas di kredit. Baik, itu adalah penjelasan mengenai mutasi utang dagang. Mutasi itu artinya perubahan, baik bertambah atau berkurangnya utang dagang. Ibu lanjutkan, pencatatan yang berkaitan dengan utang dagang dalam perusahaan dagang akan dicatat dalam jurnal khusus sebagai berikut. Jurnal pembelian. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Istilah akuntansinya purchases journal. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit.
Dokumen transaksi yang dijadikan sumber pencatatan adalah faktur. Kedua, jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam hal pembayaran utang dagang dan pembayaran uang muka pembelian. Dokumen transaksi yang digunakan sebagai sumber adalah bukti kas keluar, BKK. Yang ketiga, jurnal umum, general journal. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Dalam hal ini, transaksi retur pembelian. Dokumen transaksi yang digunakan sebagai sumber adalah nota debit dan memo debit. Format jurnal umum atau general journal. Kolomnya terdiri dari date, tanggal, description, keterangan, referensi, rep, kolom debit, dan kolom kredit. Format jurnal pembelian, purchases journal. Kolomnya terdiri dari kolom date, tanggal, DOKNO, nomor dokumen, vendors, nama perusahaan. Kolom debit terdiri dari akun merchandise inventory, persediaan barang dagang. Fed-in, akun PPN masukan. Cost of goods sold, akun harga pokok penjualan. Kolom kredit terdiri dari cash in bank, akun kas, account payable, akun utang dagang. Format jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Kolomnya terdiri dari date, tanggal, nomor dokumen, description, keterangan. Kolom debit terdiri dari account payable, akun utang dagang, dan kolom order, yaitu kolom serba-serbi. Kolom kredit terdiri dari kolom akun cash in bank, akun kas, dan kolom order, yaitu kolom serba-serbi. Baik, di sini ada contoh ilustrasi pencatatan transaksi utang dagang. Perhatikan baik-baik. Berikut ini transaksi yang terjadi pada UD Viva Helm yang berkaitan dengan utang dagang selama bulan Juni 2017. Juni tanggal 1 diterima faktur, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Juni tanggal 3 dikirim nota debit, maka dicatat ke dalam jurnal umum. Juni tanggal 5 dibayar faktur. Perhatikan di sini kalimatnya dibayar faktur dan dilengkapi dengan dokumen BKK, maka dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Juni tanggal 6 dikirim surat order dilengkapi dengan dokumen BKK, maka dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Juni tanggal 7 diterima faktur, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Juni tanggal 8 diterima faktur, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Juni tanggal 10 dibayar faktur. Dibayar faktur dilengkapi dengan dokumen BKK, maka dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Juni tanggal 12 diterima faktur, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Juni tanggal 15 dikirim nota debit, maka dicatat ke dalam jurnal umum. Juni tanggal 16 dibayar faktur dan dilengkapi dengan dokumen BKK, maka dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dari data di atas, catatlah ke dalam jurnal umum jika menggunakan akun asing, sistem perpetual. Yang kedua, dicatat ke dalam jurnal khusus menggunakan juga sistem perpetual. Ya, di sini sudah ada pembahasannya. Jurnal umum menggunakan akun asing. Untuk tiap-tiap terjadinya tanggal transaksi, kalian pelajari dengan baik. Jika ada kesulitan, silakan nanti kalian bisa bertanya dengan ibu. Lalu yang kedua juga di sini ada pembahasan jika dicatat ke dalam jurnal khusus. Yang pertama, apa saja transaksi yang bisa dicatat ke dalam general journal? Karena jurnal khusus itu kan ada 3, ada general journal, lalu ada
purchases jurnal, yaitu jurnal pembelian, transaksi apa saja yang bisa dicatat ke dalam jurnal pembelian, tadi sudah dibahas. Dan yang ketiga adalah jurnal cash payment jurnal, yaitu apa saja yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Baik, Ibu sudahi video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.